Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada saya Kavita Anggreni yang pagi hari ini akan menemani semua nih. Ada 50 orang ya. Pagi hari ini di ruangan Zoom ini seru sekali. Masih bisa mengundang rekan-rekan kerja yang lain atau juga kerabat-kerabat atau teman-teman gitu ya. Geng-geng arisan boleh diundang, kita sama-sama belajar ya pagi hari ini bersama nanti Kakak Laura ya. Tapi mau absen dulu dong pagi hari ini. Coba dari kota mana aja nih? Kalau saya kebetulan ada di Bandung Barat yang hari ini hujan terus ya, dingin banget nih. Banjarmasin, Balikpapan, wah masih saudara sama Bandung B depannya ya. Ada Jakarta juga. Jakarta katanya ini ya, apa namanya, selain hujan, banjir, dan juga cuacanya lagi kurang bagus katanya ya, banyak yang flu gitu ya, dengar-dengar ya. Cikampek, Kerawang, Cikarang, Bekasi, wah kandangan di mana tuh kandangan? Aku nggak tahu loh, boleh dong dikasih tahu. Kalimantan Selatan, wow jauh banget ya, luar biasa. Terima kasih sudah bergabung, Kak Putri. Terima kasih ya. Dan mungkin ada juga yang bertanya-tanya, kenapa ini Kak Vita ini kok bilangnya selamat pagi gitu ya. Jadi kalau di komunitas HDI kita memang sapa-sapanya dengan selamat pagi supaya tetap semangat gitu ya. Jadi si energi pagi hari ini walaupun kita sekarang ada di jam hampir jam 8 malam gitu ya, tapi masih tetap semangat pagi gitu ya. Bogor, selamat pagi juga. Kalau Bogor sih hujan terus ya pastinya ya. Nah, sebelum kita nanti panggil Kakak Laura, izinkanlah saya mau share dulu ya. Mau share informasi. Nah, udah bisa kelihatan belum eh slide-nya? Boleh dibantu Kelihatan. komentarnya. Komentarnya di kolom komentar apakah sudah terlihat? Sudah, terima kasih bantuannya ya. Nah, masih bisa sekali lagi ya mengundang rekan-rekan kerja Anda atau teman-teman satu komunitas gitu ya supaya kita belajar nih parenting ya sama-sama di pagi hari ini karena katanya memang nih ya kalau kemarin-kemarin nih Bapak Ibu rekan-rekan saya dengar ada berita katanya gini ya banyak nih Gen Z ya yang dipecat oleh perusahaan di Indonesia nih ya jadi 6 dari 10 perusahaan karena kenapa katanya kurang motivasi gitu ya, kemudian juga kurang profesional gitu ya di kantor dan juga punya keterampilan komunikasi yang buruk dengan generasi-generasi di atasnya gitu ya dan masih ada juga lain sebagainya. Nah, ini tentunya kan kalau yang namanya Gen Z gitu ya, kayaknya lahirnya antara tahun 95 sampai 2010 betul nggak ya? Tapi ada juga yang bilang antara tahun 97 sampai 2012. Nah, ini kan anak-anak kita juga ya. Setelah Gen Z ada juga Gen Alpha nanti yang mengikuti gitu kan setelah 2010 sampai 2024 itu masuknya Gen Alpha gitu kan ya. Nanti kita sama-sama tanya sama Kak Laura, kenapa kok bisa gitu ya ada fenomena ini. Jadi si Gen Z ini banyak yang dipecat, bayangkan 6 dari 10 perusahaan gitu ya yang melakukan hal ini gitu ya. Pastinya itu ada peran juga dari orang tua ya, nggak cuma sekedar lingkungan di luar gitu. Nah, kita gimana nih caranya membentuk generasi-generasi mungkin anak-anak kita ada yang Gen Z, ada yang Gen Alpha juga. Kebetulan anak saya di rumah ada Gen Z, ada Gen Alpha ya. Jadi memang tantangannya berbeda gitu ya. Gimana sih di era yang serba cepat teknologi ini gitu ya, banyak distraksi ini, banyak juga kenyamanan-kenyamanan yang dulu mungkin kita nggak rasakan gitu ya. Kita bisa bikin anak-anak kita jadi manusia-manusia yang lebih tangguh gitu ya. Aku juga penasaran sekali dengan paparannya Kakak Laura nanti ya. Nah, kita apresiasi dulu nih HDI Family. Selamat datang di HDI ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, kita semuanya di sini keluarga ya. HDI Family. Apa sih HDI itu? Nah, tak kenal tak sayang katanya gitu kan ya. Kenalin dulu HDI ini berawal di tahun 1986. Jadi
udah lama. Kalau ngomongin generasi, kalau HDI ini berarti generasinya milenial ya. Tahunnya 86 lahirnya gitu soalnya ya. Awalnya berdirinya di Singapura dan kemudian melebarkan sayap sampai ke Malaysia, Filipina, Hong Kong, Makau, dan juga sampai di Indonesia. Dan Indonesia ini juga negara yang paling tinggi sekali gitu ya, progres pertumbuhan bisnisnya gitu ya. Nah, HDI ini bergerak di bidang produk kesehatan dan juga kecantikan. Nah, fokusnya adalah pada produk-produk natural, terutama perlebahan ya. Jadi kita ada di 6 negara, di Indonesia sendiri kita punya 130 lebih kantor cabang dan juga punya 2,7 juta lebih total anggota yang terus bertambah ya. Kalau pengen tahu di mana sih kantor pusatnya, nah bisa lihat di Menteng Jakarta Pusat ada satu gedung yang seperti sarang lebah ini ya. Nah, ini adalah kantor pusatnya. Kalau lagi ke Jakarta, yang dari Kalimantan mungkin mampir-mampir nanti ya ke kantor pusat HDI boleh ya. Nah, apa saja sih perusahaan ini sebetulnya perusahaan apa sih gitu ya? Mungkin masih ada yang bertanya-tanya gitu ya, ragu-ragu. Nah, jangan khawatir karena kita sudah berdiri 30 tahun lebih dan juga sertifikasi dan juga awardnya juga sudah sangat lengkap. Nah, kalau saya kebetulan Muslim, jadi untuk menjalankan bisnis gitu ya dan juga mau menggunakan produk tentunya kita perlu sertifikasi halal. Jadi kita juga tenang gitu ya dalam menjalankan bisnisnya dan juga mengkonsumsi produknya. Alhamdulillah, produknya sudah tersertifikasi halal dari Indonesia, dari Australia juga ya, dari New Zealand juga dan juga secara bisnis kita juga sudah tersertifikasi halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ya. Kemudian kita juga tentunya produk-produknya sudah ada sertifikat Badan POM ya. Dan juga yang penting nih kita juga perusahaan yang termasuk dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, yang merupakan satu-satunya asosiasi penjualan langsung di Indonesia yang terafiliasi dengan Asosiasi Penjualan Langsung Dunia. Jadi cuman aplik gitu ya. Kalau ada yang ngaku-ngaku itu bukan ya. Kemudian juga ada buku yang di sebelah kanan ini warnanya merah, namanya MIMS. Ini adalah buku ini ya, ibaratnya adalah Bible-nya gitu ya, mereka-mereka yang eh, ada di bidang medis. Jadi kalau misalnya dokter nih mau kasih resep, mau kasih obat untuk pasiennya, nah si obat itu harus terdaftar di dalam buku MIMS ini ya, Bapak Ibu rekan-rekan ya. Nah, alhamdulillahnya produk-produk kita sudah masuk ke dalam buku MIMS ini. Jadi jangan khawatir, scientifically approved gitu ya. Jadi si penelitiannya juga terus-terus dan terus-menerus dilakukan gitu, nggak pernah berhenti mereka ya. Kemudian juga awards-nya nih bisa dilihat di bawah, kita jadi winner, terutama ini untuk produk-produk biskin kita ya. Kita kan ada suplemen dan juga ada untuk skincare-nya. Nah, ini dia ya. Ada yang udah kenal dengan produk-produk kita? Pasti ada yang udah tahu Clover Honey ya kan? Kalau saya dulu kenalan pertama kali dengan Clover Honey yang ternyata memang madunya beda ya sama madu-madu lain yang ada di pasaran sana. Kita punya Clover Honey, ada juga Propolis, itu juga yang sangat-sangat populer terutama di kala COVID ya. Kenalan sama Propolis dari 2020. Alhamdulillah sudah 4 tahun pakai terus setiap hari karena kerasa ya manfaatnya ya. Kemudian ada juga Royal Jelly. Ini kalau ini temani ibu-ibu ya untuk tidur nyenyak, kemudian juga menstabilkan hormon dan juga biar awet muda ya. Dan juga buat anak-anaknya kita juga ada Gummy Bee dan juga kita punya Cubis nih yang baru tapi cuman memang belum dipajang di sini karena masih baru banget ya. Dan produk-produk kita utamanya adalah alami dan juga ilmiah dan juga merupakan makanan pendamping atlet di 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina. Jadi kalau udah jadi makanan pendamping atlet, insya Allah aman dan tidak menimbulkan efek samping yang negatif ya. Nah, kalau ini kita punya biskinnya nih, Bapak Ibu. Kalau ada yang belum kenal, ibu-ibu aja dulu deh ya. Ibu-ibu kita punya Biskin kalau dari HDI ya. Kita ini bedanya apa sama yang lain? Yang pasti produk kita adalah Six Core antioksidan. Jadi antioksidannya banyak sekali gitu ya dan tidak mengandung 14 bahan kimia berbahaya, bahkan aman untuk ibu hamil dan menyusui dan juga kita diproduksinya nih di Korea yang merupakan produsen
si skincare terbaik di dunia untuk saat ini. Setuju ya? Semuanya pasti pengen wajahnya kayak oni-oni Korea yang kayaknya ada lalat nempel juga meleset gitu ya. Oke, nanti kita yang mau tahu lagi nih mengenai produk-produk kita nanti boleh tanya sama yang mengundang Anda di pagi hari ini gitu ya. Tapi sebelumnya, nah sebelum kita masuk nih ke materinya, kita panggil dulu dong Kakak Laura. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, sehat Kakak? Lumayan, batuk juga aku di sini ternyata ya. Kenapa? Batuk juga ternyata di Oh, sini. batuk. Iya ya, lagi musim ya kan perubahan Oh, cuaca ya. Walaupun batuk, tetap semangat dong ya pagi hari ini ya. Mau semangat selalu. share ilmu sama semua parents yang ada di sini. Nah, saya bacain sedikit ya, boleh ya kita kenalan dikit sama Kakak Laura Pelenkahu, MPC psikolog ya, ibu dari satu anak yang sekarang usianya sudah 7 tahun, betul ya? Ya, Beliau ini S1 dan S2 di psikologi di UI ya, Universitas Indonesia. Kemudian aktivitasnya dari tahun 2004 sampai saat ini counselor juga, trainer juga, dan juga seorang psikolog. Kemudian di tahun 2004 sampai 2018 juga merupakan co-founder dari Pusat Pengembangan Psikologi Jejak Kaki ya. Dan dari tahun 2010 sampai saat ini beliau juga masih aktif di sebagai volunteer relawan ya dan juga di Christian Psychological Community Service ya. Sibuk ya Kakak ya. Tadi aja masuknya udah mau masuk-masuk jam segini mepet-mepet. Wah, sibuk banget kayaknya ya kesibukannya ya. Oke, dan juga interestnya ini tentunya play and learning for kids, ya, sexual health education, positive discipline, dan juga tentunya parenting. Nah, kita juga sebagai milenial nih, saya kebetulan zilenial gitu ya, zilenial katanya ya, beruntung, merasa sangat beruntung ya, kayak jadi banyak banget apa namanya, memang ilmu-ilmu parenting yang bertebaran di mana-mana gitu ya. Jadi kita bisa belajar, banyak sekali belajar ya dibandingkan sama generasi sebelum kita ya, di atas kita gitu ya. Nah, coba coba tadi kalau menurut Kak Laura itu gimana nih fenomena yang Gen Z dipecat gitu ya? iya loh. Agak-agak wow gitu ya. Karena dulu kayaknya nggak pernah ada begitu-begitu ya. Nggak dikaitin sama satu generasi gitu ya. Kalau pecat mungkin itu Hmm. personal gitu kan ya. Betul, betul. Kan kalau dikaitin sama generasi, mungkin ini related juga sama yang sebutan generasi strawberry, yang dianggap Betul. kreatif, tapi kok gampang nyerah ya ternyata gitu. Sensitif, Jadi dari luar gampang kalem gitu baper. ya. Kayaknya. Nah, dalamnya gitu deh, gitu deh. Nggak kayak gitu ngomongin Tapi aku gitu setuju kan. sama tadi, Teteh bilang kalau Mm-mm. pasti ada peran Mm-mm. orang tua di situ Mm-mm, betul. dalam Mm-mm. dia mengasuh anaknya. Mm-mm. Dan itu Mm-mm. memang Betul. ya benar banget sih. Aku setuju sih sama yang tadi Tevita bilang. Ya, pasti kan karena semuanya juga berawal dari rumah ya. Jangan-jangan ini kesalahan satu generasi juga gitu ya. Berbahaya ini kalau sudah begitu ya. Benar, benar, Apa benar, ya di benar. antara bertebarannya ilmu-ilmu parenting, tapi kok begini gitu ya, ada fenomena seperti ini. Nah, gimana nih caranya biar kita mungkin introspeksi juga. Kita tidak mungkin kemarin-kemarin ada yang salah, kita benerin juga gitu ya supaya nggak jadi generasi strawberry, tapi mungkin apa ya Kak ya kalau lebih ininya ya. Jadi generasi apa Generasi ya biar tangguh tangguh. gitu. Tangguh gitu ya. Nggak bisa di sama buah ya. Ah, tapi kalau ngomongin buah ya, masa ada juga loh Teh sebutannya. Aku tuh nggak ngeh. Ternyata ada yang sebut juga generasi durian. Itu ada loh. Oh iya, Generasi. Jadi bukan cuma strawberry, generasi durian coba. Oh, come on, lucu banget ya. dong tajam-tajam gitu. Mungkin lama-lama nanti semua buah ada ya. Iya, iya. Jangan-jangan ya. Oke, nah untuk Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya juga yang mau nanti ada pertanyaan, boleh nanti langsung ya tulis aja di kolom chat nanti di akhir sesi ini nanti sama Kak Laura akan dijawab ya. Oke, silakan Kakak mau di-share mungkin. Oke, nanti aku share screen.
Tapi gini, sebelumnya aku pengen tahu deh, di sini rata-rata kebanyakan anaknya usia berapa? Boleh dong tulis di kolom chat. Aku Nah, pengen tahu anak-anaknya tuh rata-rata usia berapa? Masih usia, oh 3,5, 3,5. Oh ada usia SD, balita, jadi 6 gen tahun. alpha ya masuknya ya. Ternyata banyakan yang ini ya teh, banyakan yang masih balita. Betul. Aduh, saya jadi merasa anak saya Gen Z soalnya masuk yang Oh, pertama ada yang udah 10, masuknya kok ada Gen yang Z. udah 10. 13, 10, 6. Mm-mm. Oke. 13 ada. Kuliah. Kuliah, nah. Oke deh. Hmm. Ya ampun, kuliah paling susah. Tunggu sebentar. 19, 16, 6. No, ada yang lebih ini lagi ya, lebih Oh, dewasa ada lagi. yang udah sampai 19. Oke, oke. Thank you. Aku udah kebayang nih jadinya ya. Mm-mm. Memang ternyata lebih banyak balita, tapi ada juga yang udah SD, bahkan ada yang udah sampai kuliah gitu ya. Karena memang gini, ngomongin topik, kita kan judulnya mendidik generasi tangguh ya gitu. Memang sebenarnya topiknya tuh besar gitu. Cuman aku tuh nggak kepengen kita melebar jauh-jauh. Apalagi kalau kita ngomongin generasi, aduh itu banyak banget karena memang em, apa ya? Ada pendapat yang bilang bahwa eh, generasi generasi strawberry ini atau yang akhirnya banyak yang kurang disukai ya di tempat pekerjaan gitu. Itu tuh muncul karena em, mereka tuh tumbuh dalam perlindungan yang berlebihan dari orang tua atau Oke. karena udah di lingkungan yang stabil. Jadi gimana sih orang tua dulu, apalagi orang tuanya juga udah mulai melek yang makin ke sini ya. Ada juga yang udah mulai melek kan informasi udah makin banyak. Jadi udah mulai melek mental Betul. health, terus udah mulai berpikir bahwa aduh dulu aku digituin, jangan sampai anakku ngerasain yang sama ya kan. Mau marahin tuh takut salah gitu kan. Kalau zaman dulu kan plak-plak Main-main gitu. aja gitu kan. Takut gitu. Tapi memang jadi tough. Bener gak sih gitu ya? Walaupun dari luarnya tough, tapi mungkin dalamnya juga sebenarnya ada luka-luka juga. Ada inner child wound gitu kan Nah, sebenarnya. itu dia. Jadi kan kita serba salah ya. Maksudnya Betul, jadinya betul. gimana nih gitu. Jadi sebenarnya hari ini aku tuh mau mengajak semua yang di sini, teman-teman kita fokus. Mungkin nggak usah mikirin generasi ya. Coba kita Oke. fokus sama anak-anak kita sendiri. Karena gini, bicara tangguh, pasti kan kita membayangkan tangguh itu berhubungan dengan tantangan, kesulitan. Nah, jadi sebelum kita mulai, aku mau mengajak teman-teman bayangin anak-anaknya tadi yang masih ada yang 2 tahun, 3,5 tahun, mungkin ada yang udah 19 tahun gitu ya. Bayangin nanti di umur 25 tahun, dia menghadapi tantangan besar misalnya. Ya dong, pasti akan ada lah tantangan yang besar kan, nanti di umur-umur udah 25 ke atas. Nah, apa yang teman-teman harapkan dari mereka? Lalu, apa yang teman-teman sudah lakukan sekarang untuk membantu mereka menjadi tangguh? Coba tulis di kolom chat ya. Sambil Kira-kira aku, bayangkan doang. Ditulis juga ya. Ditulis juga ya, oh Bapak iya Ibu. jangan bikin doang, karena aku pengen tahu, pengen tahu. Hmm, Coba tulis di betul. kolom chat. Sambil aku mau share screen ya. Mm-mm. Ditulis di kolom Karena chat. sebetulnya bagaimanapun pengasuhannya, tapi kalau yang namanya hidup tuh tetap pasti bakal ada tantangan gitu ya. Nggak mungkin Pasti jadi ada. Bayangkan di umur 25 nanti ada tantangan besar pastikan gitu. Nah, berharapnya mereka akan bagaimana ketika menghadapi tantangan itu? oke. Kalau saya sih berharapnya ya jadi generasi tangguh ya, pastinya ya bisa mengatasi apapun tantangan yang ada di depan dan secara mandiri gitu kan ya. Kan kita juga orang tua nggak mungkin selalu ada di dekat mereka gitu. Kita juga tambah tua gitu ya, betul nggak Kak? Bener-bener banget ya. Nggak mungkin kita tuh nempel terus sampai dia umur 25 masih terus sama kita gitu kan nggak mungkin ya. Pengennya jadi berarti bisa mandiri, Mm-mm, bisa betul. menghadapi. Oke. Oh, ada juga yang udah nulis nih. Mm-mm. Berani, Mandiri namun mandiri. tetap penyayang. Menarik loh, Teh. Ada yang bilang Iya, iya. mandiri tapi tetap penyayang. Hmm. Tuh, berharap mereka bisa menghadapi tantangan, menaklukkan kesulitan dengan tangannya sendiri, berdiri di kaki sendiri, tidak bergantung dengan orang lain. Menarik, menarik, menarik.
Nah, caranya gimana? Ada yang bilang, biarin aja nerima hukuman kalau ada kesalahan di sekolah. Ya, ada juga yang nggak selalu kasih solusi terhadap permasalahan yang dihadapin anak-anak. Kembalikan lagi ke mereka dengan kasih clue. Wow, menarik, menarik. Oke. Aduh, seneng banget. Kayaknya udah pada tahu nih ya. Jadinya sebenarnya apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Nah, mari kita bahas lebih lanjut lagi ya. Oke, udah kelihatan saya share screen? Udah. Udah ya. Kita mau ngomongin anak tangguh. Coba lihat di video ini. Apa yang terjadi sama anak ini ya? Ini paling anak-anak balita nih. Masih seneng main-main balok gitu ya. Jatuh lagi, jatuh lagi. Belum Akhirnya sih. berhasil, tapi jatuh lagi. Ternyata ya, sampai akhir udah kayaknya berhasil, tapi jatuh lagi. Siapa di sini? Ngebayangin tadi kan banyak yang balita nih, pasti sangat bisa membayangkan nih. Siapa di sini yang kalau ngelihat anaknya lagi begitu, langsung mau bantuin? At least langsung kasih tahu caranya supaya nggak jatuh. Langsung kayak gemes, gini deh caranya gitu. Atau enggak langsung kasih contoh gitu. Gini, gini, gini gitu. Ada nggak yang langsung kayaknya gemes gitu kan lihatnya kayak gitu. Jujur, aku dulu gitu. Jadi kadang-kadang tuh yang apa ya? Aku tuh ada juga yang saya biarin sampai nangis. Tapi sekarang lebih memberikan semangat. Oke, jadi memang gitu. Kadang-kadang kita tahu, tapi eh belum tentu juga kita satu cukup sabar atau kita cukup tega untuk membiarkan dia terus-terus nyobain terus jatuh lagi jatuh lagi jatuh lagi gitu. Kadang-kadang belum tentu juga kita tega ya gitu. Nah, kalau ngomongin anak tangguh, ini saya dapat definisinya dari Kemdikbud. Jadi anak tangguh itu anak yang mampu menyesuaikan diri, menghadapi tantangan, dan bangkit kembali kalau mengalami suatu kesulitan atau suatu masalah. Seperti yang ditunjukkan di video tadi. Nah, jadi kalau di sini berarti kan anak tangguh itu bukan berarti nggak pernah gagal, ya nggak? Nggak pernah sedih, nggak juga. Bukan berarti tidak pernah kecewa. Mereka pernah gagal, pernah sedih, kecewa, namun anak yang tangguh itu mampu bangkit lagi, coba lagi, nggak gampang nyerah. Nah, ciri-cirinya gimana sebenarnya anak yang tangguh? Ini sebenarnya kalau ngomongin ciri-ciri termasuk berarti skill yang perlu kita latih ke anak ya. Memiliki growth mindset yang pertama. Growth mindset itu apa sih? Growth mindset itu keyakinan bahwa kemampuan kita atau kecerdasan seseorang itu bisa berkembang melalui usaha, belajar, dan ketekunan. Jadi berpikirnya bukan given, tapi ini bisa diperoleh, bisa dipelajari. Jadi mindsetnya tuh, oh aku belum bisa. Kalau aku mencoba terus, nanti aku pasti bisa. Nah, anak-anak yang punya pikiran gini, ketika ketemu tantangan berarti gimana? Kabur apa enggak? Enggak pasti. Dia enggak akan kabur. Karena dia optimis, dia senang belajar. Jadi mereka biasanya menghargai proses. Mereka nggak ngelihat kegagalan itu hasil akhir, makanya jadi nggak takut gagal. Jadi malah sebenarnya kalau secara mental health, mereka malah lebih bisa berdamai dengan diri sendiri. Nggak ngelihat kekurangan itu sebagai aib gitu. Maksudnya aib, aib tanda kutip lah ya gitu. Bahwa kayaknya kalau nggak bisa tuh, oh gitu. Mereka nggak kayak gitu. Jadi ya kalau gagal ya udah emang kenapa nggak apa-apa gitu. Nah ini namanya growth mindset. Ini yang perlu kita kembangkan di anak. Terus apalagi mampu regulasi emosi. Regulasi emosi itu bukan berarti dia gini. Kadang-kadang kalau kita ngomong harus tough gitu. Kadang-kadang tuh kita mikirnya eh, kuat mengalami emosi apapun dia tetap strong gitu ya. Malah kadang-kadang tidak dirasakan emosinya. Kadang-kadang kalau apa ya term strong itu suka mengarah ke situ. Tapi di sini anak tangguh adalah mampu regulasi emosi. Dia tahu emosi itu adalah pembawa pesan. Dia bisa mengenali emosi apa yang lagi dia alami, yang lagi dia rasakan. Dia bisa kasih nama emosinya, bisa dia terima, dan terlebih lagi bisa dia ekspresikan dengan perilaku yang aman atau yang lebih tepat.
Kalau mau lebih lengkapnya nih saya pernah sharing bagaimana menjadi emotional coach anak. Bisa dilihat ya di YouTube-nya Heroes. Ayo di sini siapa yang udah suka ngeliat-liat YouTube-nya Heroes HDI ada di situ, oke? Jadi langsung aja ke sana nanti ya YouTube-nya. Terus apalagi percaya diri. Percaya diri berarti apa? Dia merasa mampu, dia punya pandangan yang positif sama dirinya. Dia nggak ngerasa tadi ya kekurangan adalah aib. Jadi kalau anak itu punya growth mindset, biasanya dia pun akan percaya diri gitu. Dan satu lagi adalah mandiri dalam menyelesaikan masalah. Jadi yang tadi udah disebutkan sama teman-teman itu benar banget gitu. Kita pengen dia bisa mandiri, bisa nyelesain masalah. Jadi anak yang mandiri itu gimana sih maksudnya? Yang pasti dia paham apa yang jadi tanggung jawabnya dia. Dia nggak ngerasa apa sih sekarang tuh sebutannya entitled, nggak ngerasa apa ya entitled tuh kayak eh ngerasa bahwa Merasa selalu berhak harus ada mungkin. yang membantu. Apa? Merasa Apa teh? berhak gitu, merasa sebagai gitu. Hah? Merasa sebagai bahasanya. Ya, merasa berhak. Hmm. Betul, betul, betul. Jadi dia nggak ngerasa bahwa dia tuh berhak untuk selalu dibantu dalam menyelesaikan masalahnya. Kalau nggak ada yang bantu berarti salah semua orang. Yang pasti bukan dia yang salah, tapi semua orang yang salah. Gitu ya. Itu biasanya entitled tuh kayak gitu. Nah, biasanya untuk anak bisa mandiri menyelesaikan masalah, anak perlu merasa tidak nyaman. Menghadapi tantangan, rasa takut, kecewa itu kan nggak nyaman ya. Sehingga mereka bisa belajar gimana nih menghadapinya, gimana nih menyelesaikannya. Nah, yang jadi tantangan buat kita sebagai orang tua, pertanyaannya adalah seberapa kita mau dan mampu memberikan kesempatan anak-anak kita merasakan ketidaknyamanan. Terkadang batasnya tipis nih jadinya. Kita dengan cepat udah langsung mau jump in menolong anak. Atau dari kecil deh, ada anak 1 tahun, 2 tahun gitu ya, nangis-nangis gitu. Seringnya apa? Langsung, ayo cepet udah. Kita berusaha untuk anak em, cepet diem. Nggak nyaman kita kalau dia nangis. Antara kita sendiri nggak nyaman dengan dia nangis, atau kita memang nggak tega dia nangisnya terus-terusan. Padahal kan nggak apa-apa juga ya gitu. Asalkan kita memang benar-benar sudah memenuhi semua kebutuhannya. Kalau memang dia lagi merasa sedih, kan nangis boleh dong. Masa sedih nggak boleh nangis? Maunya mengekspresikan sedih gimana? Namanya juga masih anak kecil, ya kan? Nah, yang seperti itu gitu. Jadi kita perlu memberikan anak tuh kesempatan merasakan, menghadapi kekecewaan, rasa takut, melakukan kesalahan itu boleh loh gitu. Karena ya sering lah ya kadang-kadang kita kita udah tahu nih dia udah mau salah terus langsung kita ingetin gitu supaya jangan sampai dia salah. Kadang-kadang maksudnya baik, tapi boleh loh anak tuh melakukan kesalahan, mengalami kegagalan, bahkan menghadapi tantangan. Coba ya, ini nggak usah dijawab, maksudnya nggak usah dijawab apa di chat, tapi coba kita refleksi sama-sama ya. Bagaimana sikap kita dalam situasi ini? Ini yang tadi ya anak-anak usianya masih 1 2 tahun tadi banyak nih. Ketika kita nemenin anak bermain, anak coba masukin mainan ke kotak penyimpanan, tapi gagal terus karena memang koordinasi motoriknya kan belum sempurna ya, gitu. Nah, apakah kita tergoda untuk langsung membantu melakukannya agar cepat selesai? Atau kita membiarkannya dia terus nggak tahu bisa sampai 10 menit, 15 menit gitu ya. Kita tuh yang kayak gimana? Atau contoh lain deh kalau anak kecil ya, makan. Saya ingat dulu anak saya kan BLW ya, jadi berantakan kemana-mana lah gitu udah pasti gitu kan. Sendok tumpah-tumpah. Tapi anak sendiri juga kesel gitu karena makanannya selalu tumpah misalnya saat nyoba suap sendiri. Kita cenderung langsung ambil alih agar nggak berantakan atau gimana? Kalau usia balita misalnya nih ya, anak kecewa, dikasih tahu waktu bermain di playground udah habis. Tentunya kalau kecewa bisa aja dia nangis gitu ya, sedih gitu. Nah, kita langsung bujuk dengan hadiah atau dengan berbagai aktivitas lain supaya dia langsung berhenti menangis atau gimana? Apa yang kita lakukan? Atau contoh,
anak-anak balita tuh lagi suka seneng gambar kan ya. Anak sedang gambar deh, mau warnai, terus keluar garis. Kita apakah langsung komentar, itu keluar garis? Atau kita langsung, hati-hati warnainnya. Kita apakah langsung seperti itu? Atau bawaannya seperti itu? Kalau contoh lain usia SD ya, anak takut ngelewatin rumah tetangga karena ada anjing di halaman. Nah, kita tuh kayak gimana sikapnya? Apakah kita cenderung langsung gendong dia atau sebisa mungkin menghindari aja jalan itu? Apakah kita seperti itu? Atau contoh lain nih, ini kejadian juga nih sama anakku. Anak ketinggalan PR di rumah. Apakah kita langsung ngambilin dan bawain PR-nya ke sekolah? Mama to the sebagai penyelamat gitu? Apakah kita begitu? Nah, coba deh. Eh, Kalau teman-teman sendiri gimana? Apakah banyak menjawab ya, ya kurang lebih begitu sih gitu. Apakah lebih banyak seperti itu atau enggak? Sebenarnya gini, bukan berarti ini pilihan salah ya. Aku nggak bilang ini salah, ini nggak boleh. Tapi pertanyaannya adalah, apakah yang kita lakukan, apakah sikap kita itu mengajarkan anak untuk tangguh? Kita yang sangat helikopter menjaga anak, apakah itu mengajarkan anak untuk tangguh? Kita yang selalu siap membantu ketika ada masalah, apakah itu mengajarkan anak untuk tangguh? Jadi jangan-jangan apakah bentuk rasa sayang yang kita tunjukkan itu justru menghalangi anak untuk belajar tangguh? Jadi gini, walaupun ya gini ya, pas lagi bikin materi ini nih, saya tuh sebenarnya refleksi ya, dalam arti gini, terkadang kalau yang saya sadarin ya, nggak tahu deh teman-teman relate apa enggak, kita tuh langsung bantu anak satu, memang menghindarkan anak supaya dia nggak yang kesusahan lah gitu, nggak pengen lah mereka susah. Tapi kadang-kadang langsung bantu itu juga karena aku yang nggak sabar. Jadi sebenarnya aku yang nggak sabar gitu loh. Jangan-jangan ya pertanyaan pas lagi bikin materi ini, pertanyaan aku langsung, jangan-jangan apa aku yang kurang tangguh ya dalam menghadapi kegagalan anak? Jangan-jangan aku yang kurang tangguh menghadapi emosi anak. Apalagi yang lagi emosi yang berlebihan gitu ya, umur-umur toddler, astaga, tantrum, kan? Jangan-jangan aku yang kurang tangguh. Karena sejujurnya nih, kadang-kadang aku tuh suka ngerasa nih anak lelet banget sih ngerjainnya. Jadi udah sini 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 mama bantuin gitu. Kalau nggak mindful ya, rasanya tuh langsung kayak gitu. Ada yang relate nggak sih? Boleh nggak coba komen dong? Ada yang relate nggak? Jangan-jangan cuma aku doang. Oh iya, bener. Iya kita yang nggak sabar. Aduh, puji Tuhan, bukan aku sendiri ya. Ini kita sama-sama ya. Oke, jadi kita sama-sama lah di sini. Tadi makanya sebenarnya bukan salah, bukan bukan salah atau gimana gitu. Tinggal goal kita maunya apa. Makanya tadi saya tanya lagi di awal kan. Maunya anak kita nanti umur 25 tuh bisanya kayak gimana gitu. Supaya memperkuat eh, memperkuat apa ya mental kita gitu dalam hal ini gitu. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan reflektifnya ada tiga gitu. Buat kita dulu sebelum kita mau mengajarkan ke anak. Satu, seberapa kita mau dan mampu memberikan kesempatan pada anak untuk merasakan ketidaknyamanan. Yang kedua, apakah rasa sayang kita terhadap anak justru menghalangi anak untuk belajar keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi tangguh. Ya kan? Dan yang terakhir, yang sangat jelek ke saya, apakah kita sendiri sudah menjadi role model orang tua yang tangguh, terutama dalam mengasuh anak, terutama dalam berhubungan bersama dengan mereka, membersamai anak. Kita sendiri udah jadi role model belum? Mungkin di luaran kita bisa jadi role model yang tangguh ya, gitu. Tapi apakah di dalam keluarga kita bisa jadi role model orang tua tangguh dalam mengasuh anak? Ini pertanyaan yang perlu kita refleksikan sendiri. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, terkait sayang sama manja nih, ini kan topik kita juga ya, sayang sama manja. Sebenarnya saya tuh pengen bahas ini kenapa? Karena saya tuh pernah dengar,
Jangan sering-sering dipeluk atau jadi sering-sering digendong nanti jadi manja. Sampai mikir, emang peluk itu sama dengan memanjakan ya gitu. Tapi believe it or not, banyak loh yang bertanya, ini kalau aku sering peluk nanti dia jadi manja nggak ya? Apalagi kalau punya anaknya cowok. Suka nanya kayak gitu loh orang tua kalau lagi konseling. Atau jangan berlebihan deh manja apa nyayangin anak nanti jadi manja. Loh, aku tuh sampai hey hey hey, sayang sama manja beda loh gitu. Tapi belakangan di masyarakat itu memang suka digabungin gitu. Kesannya kalau kita nunjukin rasa sayang itu dianggap memanjakan. Padahal beda banget. Bedanya gimana? Menyayangi banyak lah ya sebenarnya. Tapi intinya gini, menyayangi itu kita memberikan perhatian, dukungan, kasih sayang, dan yang terutama rasa aman dan bimbingan yang dibutuhkan anak. Itu menyayangi. Ada bimbingan juga di situ. Jadi bukan permisif ya gitu. Kalau manjain apa? Manjain itu memberikan semua keinginan anak tanpa adanya batasan. Yang justru menghambat perkembangan kemandirian. Contoh, biar jelas ya, contoh deh. Misalnya, anak mainannya rusak gitu. Orang tua langsung menghibur anaknya yang sedih karena mainannya rusak dengan cara mendengarkan perasaannya dulu. Terus, ayo coba kita gimana ya bisa kita perbaiki sama-sama enggak gitu. Kita dengerin perasaan sedihnya dan sama-sama cari solusinya. Itu menyayangi. Kalau manja, beda. Ketika anaknya sedih mainannya rusak, orang tua langsung ganti dengan mainan yang baru tanpa memberikan kesempatan anak belajar mengatasi kekecewaannya atau mengatasi kesedihannya. Beda kan jadinya manjain sama menyayangi? Enggak. Nah, Nah, udah aman lagi. Oke. oh, tadi ini ya, sebentar. Agak hilang sebentar. Oke, udah Oh, aman. oke. Silakan dilanjutkan. Lanjut aja ya. Contoh lain deh, menyayangi. Menyayangi itu gini, kita kasih waktu bermain yang cukup. Terus kita kasih apresiasi atas upaya anak ngerjain tugas rumah misalnya. Kalau memanjakan, anak pengen main terus-terusan, gak ada batasan, ya udah nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Padahal tugas-tugasnya belum dikerjakan. Itu memanjakan. Daripada dia ribut, daripada dia nangis-nangis, ya udahlah nggak apa-apa deh gitu. Atau kita malah ngomongnya gini, ya udah nggak apa-apa, tapi habis ini mesti bikin PR ya. Padahal habis itu dia juga nggak ngerjain gitu tugasnya. Tapi kan dia udah selesai main ya, udah dapet yang dia mau. Kita juga nggak ada leverage apa-apa untuk membantu membuat dia mengerjakan tanggung jawabnya kan jadinya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang jangan berlebihan menyayangi anak nanti manja, itu mitos ya. Karena memang beda, beda banget. Memanjakan itu terjadi saat orang tua menghindari semua tantangan dan konsekuensi yang dihadapi anak. Sedangkan menyayangi itu melibatkan dukungan dan pengajaran batasan yang sehat. Jadi beda. Tipsnya gimana jadi? Yang pasti pertama, harus selalu ada batasan yang jelas buat anak. Mengajarkan rasa tanggung jawab. Mendukung proses belajar mandiri. Jadi bukan karena demi mental health kita nggak mau anak kita sampai ngerasa nggak nyaman, merasa sedih, terus kita jadi permisif. Kita cenderung apa maunya anak ya udah diikutin deh. Anak nggak diajarin tanggung jawab. Nah, makanya terkait sama hal ini, penting tuh buat kita untuk bisa konsisten. Konsisten untuk kalau misalnya udah ada batasan atau ada tanggung jawab yang kita berikan untuk anak, itu bisa di follow through, bisa diikutin. Nah, ketika hal itu nggak dipenuhi, berarti perlu ada namanya konsekuensi. Nah, karena banyak sekali ketika konseling atau konsultasi ya orang tua tuh bingung. Nerapin konsekuensi itu gimana sih? Nah, makanya aku pengen malam ini, pagi hari ini, kita sama-sama ngebahas lebih dalam tentang konsekuensi. Banyak banget sih teori ya, atau pendekatan terkait dengan konsekuensi. Tapi saya mau share pendekatan dari namanya Charlotte Mason. Ini aku suka banget sama dia. Jadi gini, Charlotte Mason itu membedakan antara hukuman dan konsekuensi.
Dan menurut dia, yang lebih efektif dalam meningkatkan percaya diri, tanggung jawab, kemandirian dalam menyelesaikan masalah, itu adalah dengan memberikan konsekuensi. Nah, bedanya gimana? Nah, ini nih bedanya nih. Kalau hukuman, itu fokusnya lebih kayak gimana caranya bikin anak kapok. Jadi kita kasih rasa sakit sebagai bayaran dari perilakunya. Jadi perilaku itu akhirnya harapan kita adalah perilaku yang salah itu diasosiasikan dengan rasa sakit. Jadinya kapok, nggak ngulangin lagi. Itu adalah hukuman ya. Nah, kalau konsekuensi, sorry aku minum dulu ya, izin bentar. Oke, yang kedua. Kalau apa tadi? Oh, konsekuensi. Konsekuensi itu fokusnya adalah membantu anak belajar bagaimana membuat pilihan yang lebih baik ke depannya. Ya, jadi fokusnya adalah gimana caranya kita bisa ngajarin dia untuk berpikir dan membuat pilihan yang lebih baik di kemudian hari. Beda ya fokusnya. Jadi yang satu fokusnya yang lampau, gimana bikin kapok, yang satu fokusnya adalah gimana supaya dia nantinya bisa bikin pilihan yang lebih baik ke depannya. Terus, kalau hukuman biasanya sih kita ngasihnya ke bawah perasaan marah karena kita kesel, udah nggak tahu lagi gimana caranya, akhirnya kita ngomel gitu ya. Akhirnya kasih hukuman deh gitu. Dan jadinya bisa random nih, karena nggak dipikirin matang-matang. Misalnya, mukul adeknya gitu. Hukumannya nggak boleh main game, nggak boleh nonton gitu. Nanti besok dia pukul adeknya, dihukum, dipukul juga. Maksudnya adalah biar tahu rasanya dipukul tuh kayak gimana. Atau besokannya lagi dia mukul adeknya, diomelin doang, merepet kita gitu. Jadi random aja gitu, bisa beda-beda. Dan biasanya hukuman itu lebih banyak mengancam. Kalau nggak berhenti, nanti mama nggak kasih ya main di playground lagi. Waduh, duh, duh, duh. Kita tuh pakai kalimat-kalimat itu biasanya menunjukkan saya nih yang memegang otoritas nih. Saya yang memegang kendali, kamu harus ikut gitu. Sebenarnya lebih ke situ. Kalau hukuman biasanya. Nah, sedangkan kalau konsekuensi itu gimana? Konsekuensi itu karena udah memang dipikirin lebih matang ya tentunya. Biasanya kitanya juga nggak yang terbawa emosi dan kita lebih bisa memahami atau berempati terhadap anak. Sebenarnya dia melakukan itu kenapa ya? Jadi lebih ada curiousnya gitu. Terus kita berusaha memahami dia sebenarnya kenapa sih gitu. Dan oleh karena itu jadi pemberian konsekuensinya jadi lebih konsisten karena kan udah lebih bertujuan gitu. Dan kalimat yang kita keluarkan udah lebih dipikirin, bahkan bisa mengajak anak untuk berpikir. Jadi fokusnya tuh mengajarkan. Contoh, misalnya anak mukulin adiknya, memukul adiknya lah gitu ya. Terus langsung kita pisahin dari adiknya. Lalu dengan empati kita cari tahu, apa sih sebenarnya penyebabnya? Gitu. Oh, ternyata dia tuh memang belum punya regulasi emosi sama sekali gitu ya misalnya. Jadi karena mungkin baru umur 5 tahun juga, adanya umur 2 tahun ya belum lah ya gitu. Jadi fokus kita apa? Berarti fokus kita kan ngajarin regulasi emosi supaya tidak terulang lagi. Kita cari tahu apa yang jadi triggernya, lalu kita kerjain sama-sama bersama anak. Jadinya beda ya, konsekuensi dan hukuman. Kalau hukuman itu sebenarnya menuntut anak supaya nurut, compliance, dan biasanya nggak kasih pilihan antara ikutin mama atau enggak gitu. Dan biasanya lebih melihat kesalahan anak tuh sebagai kekurangan dalam kepribadian anak. Jadi misalnya kayak nakal, dia emang sulit mendengar, dia emang keras kepala, misalnya gitu. Jadi bukan fokus sama perilakunya, tapi udah lebih general gitu ya kita ngomonginnya gitu. Dan fokusnya adalah terhadap yang lampau tadi, seperti yang tadi saya bilang. Fokus on the past tuh maksudnya jadi kayak jangan sampai ngelakuin lagi ya gitu. Don't do that again gitu. Fokusnya begitu. Nah, kalau konsekuensi beda. Konsekuensi itu biasanya lebih ada pilihan, tapi pilihan dalam batasan yang firm, tegas. Fokusnya pada aturan dan pilihan, bukan personal. Jadi fokusnya tuh perilakunya, perilaku saat ini dan ke depannya. What can you do better next time? Beda ya, sama don't do that again. Beda fokusnya. Nah, jadi
Dampaknya pun jadinya contohnya beda. Misalnya yang tadi mukul adik ya gitu. Kita ingetin lagi dengan aturannya. Aturannya apa? Ini aturan yang sering saya pakai dari dia kecil sih, dari umur 1 tahun ya. Yang pertama, tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti diri sendiri, tidak merusak barang, gitu ya. Itu aturan dasar. Nah, jadi diingetin lagi. Kesal boleh, tapi tidak menyakiti orang lain. Terus kita ajak deh dia ngelihat si adik. Itu adik kerasain apa ya jadinya. Jadi ketika dia sudah tenang, bisa kita berikan pilihan untuk minta maaf pada adiknya dengan cara apa? Say sorry aja sambil peluk, atau say sorry sambil salaman, misalnya kayak gitu. Say sorry-nya harus misalnya. Tapi caranya dia bisa pilih, kita bisa kasih option. Nanti kita akan bahas itu lebih lebih dalam ya tentang itu. Terus apalagi bedanya? Hukuman itu biasanya cenderung sama untuk semua anak konsul. Jadi biasanya apalagi di sekolah gitu ya. Hukumannya adalah kalau nggak tertib duduk menghadap tembok gitu misalnya. Emang gitu di sekolah. Nah, Zo juga gitu. Langsung langsung ini dia komentar. Oh, 5 menit. Nah, katanya gitu. Kalau nggak tertibnya apapun bentuknya, pokoknya menghadap tembok 5 menit. Ya karena memang agak sulit ya untuk bikin personalize kalau di sekolah gitu. Harusnya sih bisa sih, tapi mungkin lebih sulit lah. Nah, kalau konsekuensi, prinsipnya adalah disesuaikan dengan anaknya. Jadi tailor made, sesuai dengan usianya, tahapan perkembangannya, perkembangan emosinya kayak gimana. Dia punya ketakutan terhadap apa tertentu mungkin. Dia punya interest sesuatu mungkin. Pengalaman-pengalaman apa yang udah pernah dia alamin. Apakah ada trauma tertentu gitu. Itu ngaruh. Makanya ketika memberikan konsekuensi itu tailor made. Kalau ditanya, makanya ketika kalau misalnya kita konseling ya, konsultasi, nggak bisa gitu nanya, "Em, Kak, kalau misalnya anak saya mukulin adiknya, itu kasih konsekuensinya apa ya?" Nggak bisa ada jawaban yang langsung, oh begini nih gitu. Nggak bisa, karena sangat-sangat tailor made. Karena kita kan mau mengajarkan dia, dan tiap anak punya em, tahapan yang berbeda-beda dan pengalaman yang berbeda-beda. Oke, itu prinsipnya ya untuk konsekuensi. Dan yang terakhir, konsekuensi itu secara logis berhubungan dengan perilaku biasanya. Kalau hukuman itu jarang berhubungan dengan perilaku situasi tadi ya, misalnya mukul adik hubungan apa hukumannya berdiri menghadap tembok misalnya. Bikin berantakan ruang tamu, udah kamu masuk kamar sana gitu. Karena kita udah kesel gitu ya. Udah sana masuk kamar. Padahal kalau konsekuensi secara logis ya kalau bikin berantakan ya dia yang beresin kan gitu ya. Gitu. Makanya hasilnya biasanya beda. Kalau hukuman, hasilnya itu anak fokus pada orang dewasa yang memberikan hukuman. Maksudnya apa? Kalau orang itu nggak ada, berarti bisa dong saya melakukannya. Gitu. Nggak muncul dari dalam. Nah, kalau konsekuensi, eh, biasanya akibatnya adalah anak mengambil tanggung jawab atas pilihannya. Karena biasanya kan dia. Kita mengajarkan dia untuk memilih perilaku apa, memilih em, reaksi apa yang mau dia lakukan kan gitu. Jadi terlihat bedanya ya. Jadi udah pasti, tapi kalau dari sini ya udah pasti sih konsekuensi itu lebih memerlukan usaha dan pemikiran kita untuk bisa cocok sama anak kita. Secara anak pertama dan anak kedua udah pasti beda ya kan. Tipenya beda, siapa yang lebih sensitif, siapa yang lebih apa udah pasti beda gitu. Jadi kita perlu mengenal anak kita seperti apa supaya pas konsekuensinya. Nah ini nggak ada shortcutnya selain kita memang memiliki waktu yang cukup sama anak kita. Supaya pas kalau kita ngasih konsekuensi. Kita tahu apa kesukaannya, kita tahu apa yang apa ya ketakutannya dia, kekhawatirannya dia, kita tahu. Nanti konsekuensinya jadi lebih tepat. Nah, makanya tadi bener banget tuh royal jelly penting lah pokoknya kalau udah urusan ini ya, biar nggak gampang emosi, biar bisa berpikir jernih. Nah, jangan lupa royal jelly ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Oke, nah ngomongin konsekuensi. Aduh, aku mau lebih cepet ah. Jadi, kalau dari si hmm,
dari Charlotte Mason itu dia bilang sebenarnya ada yang namanya natural konsekuensi, ada yang relatif konsekuensi. Natural itu gimana? Jadi natural itu yang bisa terjadi tanpa campur tangan kita. Misalnya, nggak sikat gigi, lama-lama gigi rusak, ya kan? Nggak belajar, berarti nantinya pasti nggak berpengetahuan. Nggak makan, lapar, ya kan? Itu konsekuensi natural. Cuman, ya ya masa anak nggak belajar terus kita diemin aja gitu, terus nantinya dia tumbuh besar tidak berpengetahuan kan nggak boleh juga dong kayak begitu ya kita itu namanya kita tidak memberikan hak anak dengan benar gitu. Jadi makanya sebenarnya ada yang namanya relatif konsekuensi. Relatif konsekuensi itu apa? Jadi konsekuensi yang masih berhubungan, konsekuensi yang mengedukasi. Jadi kembali tujuannya pokoknya membantu anak untuk bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana nantinya. Itu tujuannya. Tujuannya kita membantu mereka untuk menjadi the best version of themselves. Sebenarnya itu tujuan. Nah, jadi gimana nih kita bisa mikirin konsekuensi yang berhubungan, edukatif, ya cocok, gitu ya. Nah, ini ada tipsnya nih dari Charlotte Mason. Aku sengaja lebih panjang di sini. Kenapa? Karena ini banyak sekali orang tua yang eh, agak bingung gitu, kebingungan gimana ya cara ngasih konsekuensi tapi juga masih mm, memikirkan mental health gitu ya. Kalau kita ngomongin konsekuensi, sudah pasti itu baik untuk mental health anak gitu ya. Kalau hukuman, nah kadang-kadang bisa aja nggak bagus untuk mental health anak. Jadi gitu. Nah, kalau ada 4 step prosesnya nih untuk kita bisa, mungkin kalau natural ya udah dapet lah ya, tapi ini lebih yang relatif consequences juga gitu. Sebenarnya ada 4 step yang perlu kita pikirin gitu. Jadi intinya adalah gimana caranya bisa eh, mirip berhubungan konsekuensinya, tapi tanpa memberikan injury kepada anak gitu ya. Jadi masih bisa nih sebenarnya dihadapi sama anak, masih oke nih gitu ya, nggak bikin kayak anak jadi yang malah eh, menyerah gitu ya, atau nggak menyakiti anak. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita patokannya lihat life principle-nya. Contoh life principle tuh gini. Jadi life principle tuh adalah mau itu dilakukan oleh anak-anak, bahkan sampai kita dewasa, prinsip konsekuensi itulah yang berlaku. Contoh, kalau buat berantakan, harus dibersihkan, ya kan? Kalau kita sampai dewasa juga gitu, kita bikin masalah, ya kita yang harus beresin masalah kita lah gitu. Bukannya nyuruh-nyuruh orang tua kita atau nyuruh-nyuruh orang lain gitu ya. Tanggung jawab kan, gitu. Itu adalah the life principle. Nah itu bisa diajarin dari anak umur 1 tahun juga udah bisa. Ketika dia numpahin barang, numpahin atau ada apa yang jatuh, ya dia ambil lagi, ya dia elap gitu. Itu bisa kita ajarin dari kecil. Ada juga life principle misalnya, menunda-nunda. Nah, ini anakku suka juga nih kayak gini nih. Aku pun juga masih kadang-kadang suka menunda-nunda, procrastination gitu ya. Apa sih konsekuensinya? Berarti kan kehilangan suatu kesempatan ya, atau dia harus make up time yang udah hilang. Contoh misalnya, disuruh beresin mainan udah dari tadi gitu ya, dari sore, ayo beresin. Kalau udah saya main beresin. Nanti dia misalnya malam punya waktu nonton let's say 20 menit misalnya. Tapi dia nggak beres-beresin. Berarti kan kita tinggal kasih pilihan aja, kamu beresin sekarang atau kamu mau beresin nanti pada waktu kamu mau jam nonton kamu pakai buat beresin. Gitu. Jadi kan life principle-nya ada kan bahwa ya pasti akan ada waktu yang harus kita gunakan atau ada opportunity yang mungkin sesuatu yang kita senang untuk kita lakukan jadinya nggak jadi gitu karena kita nunda-nunda gitu. Itu kan sampai dewasa juga begitu. Atau anak berbohong, merusak kepercayaan kita lah gitu ya. Akhirnya apa? Konsekuensinya kebebasannya jadi lebih dibatasi. Iya kan? Itu life principle. Kalau
em, kerjaannya masih, maksudnya skillnya masih belum bagus gitu ya, kerjaannya masih belum belum oke, pelajarannya dia belum ngerti, ya berarti harus latihan lagi. Itu kan life principle. Kalau misalnya dia nggak sengaja nih, em, dia nggak ngomong-ngomong, dia ngambil bolpen papahnya, terus ternyata rusak, berarti dia harus ganti, kan gitu. Jadi ya itu kan life principle ya. Kalau kita ngerusak properti seseorang, ya harus kita ganti. Atau misalnya anak, dia nggak mau beresin mainannya, dia sembarangan naruhnya. Mau kamu yang beresin atau mama yang beresin? Kalau mama yang beresin, mama taruhnya di tempat yang kamu nggak bisa ambil lagi. Kenapa? Karena kan kalau kamu nggak jaga, ya kamu kehilangan itu dong. Gitu. Itu kan life principle. Jadi kita coba lihat apa sih life principle-nya gitu kalau ketika ngomongin konsekuensi. Oke? Itu kebayang ya, jadinya lebih kebayang ya. No effort berarti no reward misalnya. Itu kan life principle. Nah, yang kedua, kalau kita udah tahu nih life principle-nya, baru kita tentukan apa yang bisa kita negosiasikan. Kan kita kan mau kasih option kan? Untuk negosiasi berarti ada apa? Ada faktor who, where, when, how. Kalau what sama why biasanya nggak dinegosiasiin. Iyalah, itu life principle ya biasanya. What dan why-nya. Tapi who-nya bisa. Kan misalnya, beresin, apalagi masih anak umur 2 tahun, 3 tahun. Kamu mau beresin sendiri atau mama bersama-sama dengan mama beresinnya? Itu kan who ya, pilihan who. Atau kamu mau belajarnya sekarang atau nanti waktu kamu nonton kamu pakai untuk belajar. Itu ngomongin when. Atau kamu minta maaf sama adik kamu itu dengan cara ngomong langsung atau melalui bikin kartu misalnya. Itu how. Jadi hal-hal yang itu masih bisa dinegosiasikan. Jadi kita pikirin apa yang masih bisa dinegosiasikan. Berarti itu. Misalnya kita udah nentuk ini. Oke, yang bisa dinegosiasiin kayaknya terkait dengan how deh gitu. Habis itu kita brainstorm optionnya. Brainstorm sama diri sendiri sih maksudnya ya. Kalau bisa sama suami, sama pasangan enak juga kan ya. Tapi kita brainstorm. Pertanyaannya lebih ke arah em, apakah saya mampu menjalankan semua opsi itu? Misalnya, gini deh, kita tuh suka kadang ini yang nggak dipikirin ya, ini sebenarnya hukuman nih biasanya atau cuman ancaman. Kalau kamu nggak beres-beres sekarang, mama tinggal ya, kita lagi di mall nih misalnya. Kalau nggak cepet-cepet beres-beres, mama tinggal ya gitu. Ketika kita ngasih opsi mama tinggal, apakah benar kita akan meninggalkan dia? Kalau tidak, ya nggak usah dijadikan opsi, gitu ya. Jadi yang dijadikan opsi itu benar-benar sesuatu yang kita akan beneran bisa lakukan. eh, Kesusahan anak itu masih bisa kita toleransi, masih dalam batas batas apa ya? Kan tiap orang juga beda-beda ya kemampuan untuk memberikan anak kesempatan mengalami kegagalan atau mengalami kesulitan itu saya tahu itu beda-beda. Dan kita perlu pertimbangkan yang kita masih willing untuk melihat anak kita mengalami itu. Dan kita bisa nggak follow through-nya. Jadi itu sebenarnya ketika brainstorm option-nya itu yang kita ngomong. Jadi jangan sampai cuma ngancam-ngancam kosong gitu loh. Itu anak bisa tahu, ini mama cuma ngancam doang, nggak bakal saya ditinggal. Kan gitu ya. Nanti habis itu ketika kita mau ngasih konsekuensi udah nggak dipercaya. Tadi ya, life principle kan. Kalau misalnya ngomongnya nggak ditepati, bohong, ya nggak dipercaya gitu. Oke, nah kalau kita udah tahu, eh, kita tuh misalnya mau how-nya tadi ya, kita mau how-nya. Terus misalnya apa ya contohnya? Hmm, oh ini saya pernah dengar cerita sih.
kejadian beneran. Ini hebat banget si ibu ini. Jadi anaknya itu suka kalau dibawa belanja, lagi groceries ya, supermarket gitu, itu tuh suka bikin rusuh lah gitu ya. Jailin apa segala macam udah diomongin berkali-kali masih aja. Jadi akhirnya dia bikin bikin em, apa namanya? Dia coba bikin strategi. Dia ngomong sama temennya, kamu bisa nggak bantuin untuk standby di supermarket ini. Kalau anakku kenapa-napa atau gimana, kamu bawa dia pulang. Terus tungguin dia sampai aku pulang, misalnya gitu. Udah nih, dia udah rencana. Benar nih anak bermasalah nih, gitu kan. Akhirnya dia tanya, kamu bisa menenangkan diri, mau menenangkan diri di sini atau di rumah, di kamar? Nah, si anak kan mikirnya, ih kali deh, emang lu mau nganterin gue pulang kan gitu ya. Ya udah, saya maunya di kamar. Akhirnya si ibu tuh tinggal telepon dong temennya, karena dia udah mempersiapkan. Oke, kamu bisa jemput dia sekarang gitu. Wah, si anak kan mulai deg-degan dong, ini gimana ini gitu. Dan akhirnya pulang deh sama temennya di kamar dan ditungguin sama teman mamanya itu di kamar gitu. Jadi tetap aja nggak bisa ngapa-ngapain, pokoknya ditungguin. Nah, habis itu mereka pulang, ngobrol, udah tenang, udah oke. Terus ini anak lumayan juga sih. Kadang ada anak udah kapok ya kayak gitu. Tapi ini anak nggak kapok rupanya. Jadi si ibu ini udah punya strategi lagi. Jadi dia habis itu nanya. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kamu mau membayar babysitter kamu gitu. Karena itu life principle kan. Kalau pakai jasa orang, kita kan harus bayar. Nah, karena lah anak itu kapok sudah jadinya. Sebenarnya bukan mikirin kapoknya, tapi dia jadi belajarnya pasti. Make sure kamu memiliki memilih memilih konsekuensi yang lebih bisa tolerable buat kamu kan gitu ya. Itu contohnya. Nah, jadi kalau kita udah tahu eh, apa nih optionnya, kita latihan. Cara ngomongnya gimana? Kita perlu ngomong bukan dengan emosi, karena ya kan kita kayak gini udah kita pikirin ya. Jadi bukan karena emosi gitu. Kita ngomong harus dengan firm, dengan sayang tapi tegas gitu. Biasanya pilihan-pilihannya bisa misalnya kayak kamu lebih mau A atau B misalnya. Atau kalau misalnya nggak non-negotiable gitu ya. Bagaimana cara kamu untuk apa misalnya gitu. Atau misalnya, feel free untuk join sama kita ya kalau misalnya kamu udah selesai apa tugasnya dia gitu. Jadi kayak gitu ya. Contoh lagi deh yang baru-baru ini sih eh anakku dia itu ketinggalan terus udah 2 hari berturut-turut ketinggalan botol minum ke sekolah. Terus dia yang bilang, Mama, tolong bawain dong botol minumnya ke sekolah. Aku bilang, enggak dong, kan itu tanggung jawab kamu. Maksudnya Mama yang mesti bawain. Mama kan ada kerjaan, Mama harus kerja. By the way, aku ngeheng ya? Oh enggak ya? Oke. Jadi aku ngomong ke dia, kan Mama harus kerja. Gak bisa Mama bawain. Oke, jadi kamu gimana? Mama pinjemin uang, kamu beli aja. Gimana? Ya udah deh, aku beli. Kan ada solusinya udah nih, gitu dia pilih. Habis itu udah selesai sampai rumah, nggak di rumah sih, di mobil. Aku tanya lagi, kamu mau ganti uang Mama pakai uang dari mana? Gitu. Kebetulan kemarin dia habis ada kerjaan lah dia ceritanya ya, dia bikin bikin tato glitter gitu. Jadi dia punya uang nih dari hasil kerjanya. Jadi aku tanya, kamu mau pakai uang dari hasil kerja kamu yang kemarin? Terus dia bilang, ya udah oke. Gitu. Jadi problem solve kan? Tapi aku pun juga membantu dia untuk supaya dia bisa berhasil next time-nya. Jadi abis itu aku bantu untuk bikin checklist sebelum berangkat sekolah apa yang perlu dicek gitu. Botol minum dan kotak makan itu jadi dia harus bikin centang gitu kalau dia udah berhasil lakukan gitu. Jadi intinya kan fokusnya bukan apa ya? Fokusnya bukan hukuman tapi bagaimana supaya dia next-nya bisa lebih better kan. Dan kita sebagai orang tua ya tahu dia masih kesulitan itu ya udah kita cari cara untuk membantu dia bisa mengingatnya. Kalau memang dengan bantuan checklist bisa ingat,
Ya udah, pakailah checklist kan gitu. Oke, udah kebayang ya? Jadi lebih kebayang kan kalau kalau konsekuensi itu kayak gimana? Jadi lebih tahu kan gimana gitu ya membuat konsekuensi. Nah, sebenarnya tambahan. Kalau aku aku rekomen baca ini deh, Raising Mentally Strong Kids. Jadi sebenarnya aku pas bikin materi ini tuh belum lihat dia, tapi habis itu pas aku lihat, oh poin-poinnya juga mirip nih sama yang tadi sempat aku ngomongin bahwa building emotional intelligence, problem solving skill, growth mindset, supportive environment itu berarti environment yang kalau menurut ini ya Dr. Daniel Amen ini berarti environment di mana ada batasan juga di situ, tapi juga ada komunikasi yang terbuka. Nah, sebenarnya aku tuh tadi ngambil si buku dari Dr. Daniel Amen ini karena aku sangat suka dengan dia tuh neuropsychiatrist ya. Jadi dia selalu menghubungkan juga dengan nutrisi. Aku tuh suka banget. Dan dia itu sangat into perkembangan otak, kesehatan otak. Jadi, dalam Raising Mentally Strong Kids, selain yang tadi sudah kita bahas, dia pun membahas, bahkan dia ada satu chapter sendiri, dia membahas tentang nutrisi dan brain health. Gitu. Kenapa? Karena dia menekankan pentingnya brain healthy diet. Brain healthy diet itu gimana? Berarti kurangin gula. Untuk punya bisa raising mentally strong kids, tetap harus reduce sugar. Processed food harus dikurangin. Dan tingkatin nutrisi-nutrisi yang kayak omega 3, pokoknya yang untuk perkembangan otak, untuk mental well-being, itu perlu ditingkatkan nutrisinya. Terus dia juga percaya mengenai yang brain gut axis, di mana kondisi pencernaan kita sangat berhubungan dengan apa? Kondisi pencernaan kita tuh sangat berhubungan dengan kesehatan di otak kita, gitu. Jadi ini salah satu bukti bahwa kita tuh nggak secara holistik melihat ini semua. Nah, yang aku pengen share terakhir adalah, nih senengnya kita tuh punya ini di HDI. Jadi yang paling kiri udah tahu belum ya, itu Gummy Bees. Gummy Bees ini buat kalau aku ya buat teman-teman yang anaknya suka permen-permen gummy, itu kan banyak banget ya gulanya. Nah, kalau mau reduce gula, bisa nih coba diganti sama Gummy Bees ini karena satunya itu cuma 1 gram. Terus, pencernaan tadi kan udah dijelaskan ya. Kesehatan pencernaan berhubungan dengan kesehatan otak. Clover honey itu bagus banget untuk pencernaan. Mungkin ini Teh Vita nih yang lebih bisa menjelaskan ya. Honey bee pollen. Honey bee pollen itu bagus banget buat pemenuhan nutrisi. Dan yang paling baru dari HDI adalah Q-Bis. Dan percayalah Q-Bis itu di, dibuat memang untuk satu nutrisi otak. Jadi dia memang punya kandungan yang dapat meningkatkan perkembangan otak dan konsentrasi termasuk stabilitas emosi, membantu stabilitas emosi juga. Jadi senengnya di HDI itu up to date banget karena kan ini yang dibutuhkan ya, raising healthy emotion apa healthy eh, secara mental itu tangguh, resilience dan HDI itu baru banget ngeluarin QBIS yang memang untuk perkembangan otak, konsentrasi, stabilitas emosi, hal-hal yang dibutuhkan untuk kita bisa mendidik anak kita jadi generasi yang tangguh. Oke, itu aja dari aku. Wah, padahal rencananya tadinya maunya em, 15 menit sebelum jam 9 udah kelar, ternyata nggak kelar ya. Terima kasih loh Kakak Laura ini. Wah, ini aku juga dari tadi ya aku fotoin terus aku catat-catat. Tuh ini banyak sekali ya poin-poinnya yang luar biasa ya dan memang PR ya, tapi PR-nya harus dikerjakan lah supaya kita tidak menyesal di kemudian hari gitu ya. Betul, 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 betul. Nah, oke sebentar ya sebelum kita masuk ke pertanyaan ya. Boleh aku cerita dulu ya. Tadi kan
Kakak Laura juga sudah ada udah cerita produk-produk HDI ya, yang memang ya itulah memang HDI itu luar biasa ya. Sangat visioner gitu ya dan juga sangat kekinian gitu ya. Suplemen-suplemennya juga sangat cocok dengan kebutuhan anak-anak kids zaman now. Waduh, mungkin banyak juga yang sudah mulai bahas mengenai otak gitu kan kayak mungkin juga karena masalah yang dihadapi sekarang juga udah mulai macam-macam nggak kayak zaman dulu gitu ya. Jadi beruntung sekali. Nah, sebentar ya, aku coba share lagi. Nah, ini tadi udah ya. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Nah, ini saya boleh ya share sebentar ya. Jadi, eh apa namanya? Oke. Nah, mungkin ada yang belum jadi member nih ya, belum jadi member di HDI. Nah, emang kenapa harus jadi member katanya gitu ya? Mungkin ada yang bertanya-tanya di dalam hati. Ah, saya sih udah biasa beli, nggak usah jadi member katanya gitu ya. Tapi eh sungguh jadi member itu keuntungannya lebih banyak. Pertama, kita dapat banyak nih informasi-informasi seperti di pagi hari ini gitu ya, yang sangat-sangat bermanfaat. Kalau pagi hari ini kita dapat ilmu parenting, mungkin nanti minggu depan kita dapat informasi kesehatan yang lain, yang pasti juga disesuaikan juga dengan isu-isu terkini gitu ya, kebutuhan kita juga ya. Selain itu, selain dapat ilmu-ilmu tadi, jadi konsumen, kita juga udah langsung nih ya dapat diskon belanja di bulan pertama 10% ya, langsung dapat maksimalnya Rp150.000 si diskonnya. Dan kita juga punya yang namanya cashback nektar alias diskon dan itu bisa dipakai untuk pembelanjaan berikutnya. Senang ya kalau kita kan nanti punya akun tuh sendiri gitu ya di HDI Store. Nah, kalau kita punya nektarnya banyak, itu nanti pas pembelian berikutnya kita bisa dipakai nektarnya gitu. Seru deh. Kalau ibu-ibu pasti senang ya. Kemudian juga subsidi ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Jangan khawatir, kita juga boleh free konsultasi kesehatan dan juga kecantikan dengan dokter-dokter di HDI ya. Ada promo bulanan juga yang berbeda-beda. Nah, kalau bulan ini tadi Kak Laura udah bilang ada Qbis itu baru banget ya produk kita yang terbaru. Nah, bulan ini ada promonya. Kalau beli dua bisa dapat kesempatan untuk diskon 30% produk-produk untuk kids lainnya gitu ya. Nanti tanya sama yang mengundang Anda ya. Ada promo apa sih tadi Qbis itu gitu ya, boleh ya. Kemudian juga kalau selain cuman nggak hanya sebagai konsumen, kita udah ngerasain ya, wah ternyata ya produk HDI itu bener ya, bener-bener oke. Tadi kalau kata Kak Laura itu ternyata luar biasa. Kata Kak Kavita juga, wah luar biasa ternyata ya. Karena saya juga pakai ya Bapak Ibu ya, udah 4 tahun dan tidak mau stop karena memang saking hidup kita tuh jadi benar-benar berkualitas, jarang sakit. Terus ibu-ibu tadi harus minum Royal Jelly, kata Kak Laura ya biar kita nggak gampang emosi gitu ya, stabil gitu ya, hormon gitu ya. Ini juga sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan keluarga soalnya ya, Royal Jelly ya. Nah, kita udah tahu sebagai konsumen produknya begitu bagus, kita pengen dong share-share sama yang lain. Yuk kita jadi seller. Nah, kita nanti bisa dapat komisi 10-15%. Kita juga punya portal bisnis online sendiri. Nah, kalau kita mau bikin portal bisnis sendiri itu harganya mahal banget. Tapi di sini kita udah disediain satu-satu. Kita bisa lihat perkembangan bisnis kita dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun gitu ya. Dan juga kita punya akses ke HDI Store. Jadi kalau mau belanja, kita nggak usah packing-packing ya. Udah tinggal klik, 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 klik. Nanti udah ada bagian packing, bagian kirim ya. Kita udah tinggal klik, 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 beres. Mau kirim dari Aceh sampai Papua itu bisa. Ya, itulah keuntungannya kita jadi sellernya HDI. Tapi yang lebih smart lagi, Bapak Ibu, tentunya kalau kita jadi distributor alias networker ya. Kalau tadi seller komisi cuma 10-15% nih ya. Nah, kalau jadi networker, kita bisa dapat sumber pendapatan yang tidak terbatas. Tentu saja sesuai dengan kinerja kita juga ya, dengan usaha kita juga. Selain itu juga dapat komisi 5% dari omset grup. Nah, nanti grup kita kan semakin besar gitu ya kalau jadi networker ya. Kemudian juga kita bisa ekspansi usahanya itu gampang, mudah, luas, dan juga bisa ke negara-negara Asia Tenggara lainnya. Jadi kita bisa nih punya bisnis di Singapura gitu ya, di Malaysia. Wah, luar biasa ya. Dan juga kita tentunya nggak akan ditinggalin tapi bakal dapat special coaching dan juga mentoring dari
HDI. Nah, ini dilihatin sedikit aja ya, the power of networking. Ini ilustrasi sedikit aja. Misalnya nih, di bulan pertama nih ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman, di bulan pertama kita nggak usah susah-susah. Ajak satu orang aja yang sama-sama mau melakukan hal yang sama seperti kita. Ya, jadi di bulan pertama kita punya anggota tim ada 2 orang. Ya, kemudian di bulan kedua tim kita yang tadi melakukan hal yang sama juga seperti kita. Jadi di bulan kedua kita punya 4 anggota tim. Ya, kemudian di bulan ketiga sama, nanti kita anggota timnya jadi 8 orang. Ini skenario paling minimal gitu ya. Jadi cuma 1 bulan cuma ngajak 1 orang aja. Nanti di bulan ke-6 kita punya 64 orang dalam tim kita. Ya, inilah the power of networking. Dan di bulan ke-12 kita bisa punya 4.096 orang dalam tim kita. Dan percayalah ini bukan sekedar itu paling hembus-hembus aja gitu ya, marketingnya aja enggak, tapi tentunya sudah banyak sekali yang contoh-contoh nyata gitu ya di bisnis ini, dan termasuk saya juga dulu orangnya skeptis terhadap bisnis networking ini, tapi ketika sudah dijalani, wah ternyata bener ya, enak nih gitu ya, kita bisnis networking itu enak banget. Nah, di bulan ke-6 mungkin tadi kalau ngajak 1 orang doang tiap bulan gitu ya, penghasilan kita ya 2,8 hampir 3 juta lah kurang lebih ya. Ini kita punya rumusnya sendiri ya di HDI. Sekian, nanti boleh tanya lebih lanjut gitu ya seperti apa. Nah, di bulan ke-12 nih bulan 6 kita sabar dulu nih, sabar ya. Tapi ini tadi baru ngambil satu ya, baru ngajak 1 orang tim. Kalau kita ngajaknya 1 bulan 10 orang tentu hasilnya berbeda dong ya kan. Nah, di bulan ke-12 ya, kalau kita ngajak 1 orang setiap bulan, nah potensi pendapatan kita adalah sekian 184.320.000 rupiah. Luar biasa ya. Siapa yang mau dalam 1 tahun pendapatannya meningkat sekian ratus persen? Ya, luar biasa sekali. Nah, tapi mungkin ada juga yang berpikir, itu kan kalau 100% nih kemungkinannya. Gimana kalau 90%-nya gagal? Ya, kita juga harus realistis gitu kan ya. Oke, 90% gagal, 10% berhasil, berarti kita masih bisa berpotensi mendapatkan 18.432.000. Masih lumayan, ya kan? Setuju, setuju. Nah, selain itu tadi potensi pendapatan ya, kita juga masih punya other member benefits. Yang pertama tadi udah disebut juga, kita bisa dapat konsultasi gratis mengenai kesehatan dan juga kecantikan yang lebih alami tentunya tanpa efek samping ya, Bapak Ibu ya. Itulah yang saya juga klik banget di sini gitu ya. Terus juga kita bisa training bisnis dan konsultasi bisnis kepada mentor-mentor kita, dan ini tentunya juga sangat mudah, apalagi sekarang udah zamannya online ya, bisa Zoom, bisa offline juga gitu ya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan recognition dan juga cash award. Ini tiap beberapa bulan nanti kita punya ya program ini ya. Bisa dapat kalau sudah mencapai posisi-posisi tertentu. Kemudian juga free national dan international trip untuk tahun depan. Tadi mungkin di awal udah ada yang lihat juga videonya, kita bisa ke Bali sama-sama, free ya dengan fasilitas yang luar biasa mewah, mau ke Australia juga, dan juga bisa ke Switzerland. Nah, mau yang mana pilih boleh langsung tanya sama yang undang Anda, gimana caranya tahun depan aku mau pergi ke Bali, tapi dengan fasilitas mewah dari HDI, gratis semuanya gitu ya. Tanya caranya gimana. Ya, dan juga di sini, begitu kita masuk jadi member, kita juga udah dapat hak yang sama dengan member-member yang sudah lama gitu ya. Kita bisa mendapatkan royalti loh dari perusahaan, dan juga kita juga bisa jadi stakeholder alias pemegang saham. Nah, ini juga yang jarang ya kayaknya ya didapatkan di perusahaan-perusahaan lain ya. Mungkin kalau Gen Z gitu senang kayaknya di HDI ya, karena lebih cepat gitu ya. Kak Laura ya, ini mau dapat hasilnya mungkin bisa lebih cepat tentunya ya kalau di HDI ya. Dan juga yang paling penting, tapi di atas itu semua Bapak Ibu rekan-rekan, tentunya kita juga bisa sehat sekeluarga kita, keluarga, dan juga sejahtera bersama masyarakat Indonesia yang lebih luas lagi. Itu yang lebih penting ya. Nah, untuk yang pengen tahu lebih dalam lagi mengenai bisnis opportunity-nya dan juga mengenai komisinya, nanti boleh ikut begitu udah jadi member. Nanti kita punya training-training yang mudah sekali gitu ya. Ada Hero Startup, ada juga Commission One Plan. Nah, ini untuk yang mau tahu cuan-cuan-cuan namanya
trainingnya adalah Commission One Plan. Nanti tanya ya sama yang ngundang Anda. Aku pengen tahu deh lebih jauh lagi gimana caranya sukses gitu ya dan juga sehat di HDI. Boleh langsung aja tanya sama yang mengundang Anda ya. Oke, kita langsung bacain. Ini kayaknya ya pertanyaannya ya, Kakak Laura ya. Oke, aku baca dari Ternyata yang cukup banyak, nggak Mm-mm, bisa ya semuanya ternyata ya ya. Teh. Hmm. Dari awal aja nggak apa-apa ya. Mana ya Oke, tadi? boleh-boleh. Oke, Kak, aku ngerasa perlu banget buat anak bertanggung jawab dan menyelesaikan masalahnya sendiri, kata Dokter Dwi ya. Tapi kadang-kadang kalau anak tidak bertanggung jawab, misalnya tidak membereskan mainannya sendiri, saya sering agak meninggikan suara. Nah, sama. Apakah itu tidak akan berpengaruh pada mental anak? Katanya gitu. Saya pun sama. Jadi kalau kita lihat dari yang tadi, seharusnya mungkin udah terjawab ya, karena ketika kita mikirin yang mau kasih konsekuensi dan cara ngomongnya kan bukan dengan meninggikan suara ya, tapi Oke. justru dengan firm kita kasih pilihannya. Kalau meninggikan suara itu biasanya karena kitanya emosi, udah nggak sabar, Dan juga jadi balik mencontoh lagi. generasi sebelumnya kayaknya ya. Kalau dulu semua orang gitu ya kayaknya ya, semua orang tua ya. Iya benar-benar. Tapi gini ya, maksudnya kita juga jangan sampai berpikir, oh kalau saya melakukan ini berarti salah dong. Ya enggak juga sih. Kan tadi saya bilang ya, ini bukan berarti salah yang gimana, tapi kita maunya mencapai apa nih akhirnya. Ya kalau sesekali kita lost, kita salah atau gimana, balik lagi growth mindset. Ya kan, Betul. tangguh itu kan bukan berarti nggak pernah salah. Jadi kitanya juga perlu punya mindset bahwa nggak apa-apa kita sesekali salah, cuman ya kalau memang kita merasa salah ya kita minta maaf sama dia kan gitu. Ada rekonsiliasinya gitu. Jadi kalau Jangan bisa ya dipendam tarik ya. nafas dulu, nggak perlu meninggikan suara, paling gitu ya. Oke, itu ya ke Dokter Dwi sudah dibahas ya. Jadi kalau kebetulan apa nggak sengaja gitu naik, udahnya minta maaf. Iya, minta maaf aja gitu. Nggak apa-apa. Oke, ada Neni Asmani. Kalau adiknya yang masih usia 2 tahun, adiknya lebih kecil nih ya, mendahului nih memukul kakaknya yang usianya 3,5 tahun. Nah, kakaknya balik pukul. Nah, sikap apa yang harus diambil Nah, terhadap ini si sebenarnya aku tuh penasaran sama tadi baca beberapa ya gitu. Kalau bisa tuh tulis usianya ya. Bener nih kayak gini nih. Kalau ada usia saya jadi kebayang kan gitu. Tapi kalau yang nggak ada usia tuh jadi agak susah. Tadi kan bilang ini kan semua tailor made ya. Cuma tadi yang saya penasaran adalah kenapa sih pertanyaannya tindakan terhadap kakak? Kenapa nggak dua-duanya? Memang kalau adik mukul nggak apa-apa gitu kah? Atau gimana pendapatnya? Karena gini, eh 2 tahun sama 3,5 tahun itu sebenarnya nggak beda jauh. Tahapan perkembangan kematangan emosi mereka berdua itu nggak terlalu jauh, masih sama. Jadi, maksud saya gini, ini saya nggak tahu benar apa enggak ya, tapi ini mengingatkan aja jangan sampai karena kita merasa yang satu kakak, kakak itu harus kita punya ekspektasi kakak itu bisa memahami adiknya. Kan adiknya belum ngerti. Kamu ya udah gitu. kesian ya jadi anak pertama ya. Iya, kesian banget anak pertama. Apalagi masih 3,5 tahun. Itu masih sama. Kematangan emosinya juga masih jauh. Masih jauh banget. Padahal untuk bisa memahami adik itu kan perlu adanya empati ya. Perlu adanya dia memahami apa yang dia rasakan. Yang mana kan dia belum ada. Kecuali paling kalau mau bersama-sama secara bertahap ajarin tentang regulasi emosi. Coba nonton YouTube yang ini ya, menjadi emotional coach. Coba deh ke situ dulu. Nanti bisa lihat. Karena kan biasanya memukul nggak mukul itu biasanya kalau umur segini itu lebih karena impulsifnya juga gitu. Merasa nggak nyaman langsung pukul, merasa gimana langsung gitu, nggak ada nggak ada apa ya, nggak ada sensornya gitu kan. Semuanya tuh langsung. Jadi coba cek di YouTube ini ya, Heroes. Tapi yang pasti 2 tahun, 3,5 tahun pukul memukul itu biasanya masalahnya lebih ke matangan emosi yang belum ini. Jadi coba bantu mereka untuk regulasi emosi. Jadi bukan dengan dimarahin kayak kamu ngerti dong kalau adanya tuh kan memang nggak bisa gitu. Aduh, kalau itu kita terlalu berekspektasi sangat tinggi Belum gitu. sampai ya belum sampai ya. Oke.
Dan dari Suci nih sekarang ya, anak saya kalau melakukan kesalahan, misalnya dia menyenggol gelas sampai tumpah, lalu Hmm. saya refleks bilang, ambil elap, dilap ya, dengan gestur tangan menunjuk. Dia nangis sambil ambil lap, lalu dilap. Tapi saya langsung ikut sedih. Emang jadi ibu-ibu itu susah ya, mau galak, Banyak banget tapi dilemanya. juga kasihan. Dan saya peluk dia di ending. Itu sudah benar atau gimana baiknya ya, Kak, supaya anak paham dia salah dan kita nggak cepat bernada tinggi. Yang pasti aku sih seneng ya dengan kita tuh jujur dengan perasaan kita ya. Kalau kitanya juga nggak pengen dia ini terus kita peluk nggak apa-apa gitu. Tidak, Mm-mm. maksudnya nggak ada yang salah lah dengan kita memeluk anak dengan penuh kasih sayang ya. Cuma mungkin buat kitanya sendiri mungkin mindset kita. Misalnya di gelas tumpah itu this is not the end of the day gitu. Ini bukan masalah hidup dan mati. Jadi ya udah nggak apa-apa santai aja. Jadinya kitanya juga bisa lebih santai. Wah, jadi gini, dia dia ngelap itu udah bagus banget. Mungkin kalau udah terbiasa gitu bisa ditambahin, wah tumpah ya, apa yang harus dilakukan ya. Jadi kitanya santai dulu untuk kita bisa ngomongnya tuh ngajarin, bukan nyuruh. Karena Ya. kalau nyuruh, anak biasanya nggak terlalu belajar nih. Kita kan pengennya dia lama-lama tahu ya gitu. Atau misalnya, wah tumpah ya, kalau masih perlu di leading ya udah, berarti harus ambil apa ya? Mau pakai tisu atau pakai lap? Biasanya nih tergantung kan, kalau memang banyak pakai lap. Kalau misalnya sedikit kan tisu aja bisa, misalnya gitu. Jadi kita lihat, misalnya dia sedikit. Kalau sedikit, kita bisa kasih pilihan mau pakai tisu atau pakai lap. Jadi dia udah ada tumbuh tanggung jawabnya di situ kan, berarti apa yang harus dilakukan, udah ada tuh pilihannya. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita mindsetnya nggak langsung. Tadi soalnya tadi kan dibilang refleks langsung kayak gitu. Nah, coba jangan yang impulsif, tapi lebih dipikirkan. Makanya tenang dulu, baru ngomong gitu. Tapi ini Chill salah gitu. satu, Ya. maksudnya gini, kita Mm-mm. aja sering bereaksi begitu langsung ya. Tapi kadang-kadang anak kita kalau langsung bereaksi, misalnya dengan memukul atau apa, kita tuh rasanya udah kesel banget. Padahal kita sendiri suka yang reaktif gitu, daripada responsif. Oh, ya begitulah. Jadi kita juga harus introspeksi dulu ya. Jangan meniru, nah meniru ibunya nih ya. Bener. Oke, Kak Gina, Gina Ayu, gimana ya agar anak usia 3,5 tahun tidak ngegas atau teriak atau ngamuk kalau sedang diberi arahan atau penjelasan atas kesalahannya. Soalnya seringkali malah jadi saling emosi. Wah, ini lucu kayaknya saling emosi. Tapi Apa kebayang sih, ibunya lagi yang PMS? umur segitu, yang pasti gini, makanya kita tuh kalau konsekuensi kita perlu tahu juga tahapan perkembangannya ya gitu. Karena kan umur segitu memang anak yang lagi menyadari bahwa saya tuh bisa punya punya kuasa, punya otoritas terhadap dirinya sendiri gitu. Udah punya mau sendiri lah istilahnya dari umur 2 tahun kan tuh. Udah nunjukin aku maunya gini, aku maunya gitu. Makanya kita juga perlu untuk karena itu sebenarnya bagus. Anak tuh punya itu bagus supaya dia nggak nurut-nurut aja kan ya gitu. Bagus. Gitu ya. Itu memang kitanya yang susah gitu. Jadi kalau kayak gitu lebih ke arah gimana cara kita bisa membantu dia kan. Berarti balik lagi tadi belajar untuk regulasi emosi itu udah penting banget dari awal. Terus kita juga bantu dia untuk eh, kitanya nunjukin dulu kan cara tenang kayak gimana gitu, nggak langsung ngegas. Jangan-jangan selama ini kita kalau ngomong suka ngegas, karena anak ngikut. Karena itu terjadi sama anakku. Aku tuh nggak tahu ya ini nggak boleh excuse sih, tapi orang Manado tuh ya kadang kalau ngomong tuh suka, wih gampang cepet banget gitu naik gitu nadanya. Anakku tuh juga gitu. Jadi ketika aku berharap dia nggak cepet naik, aku tuh suka ngomong juga sama dia, nggak usah ngegas gitu. Tapi oh iya aku juga kadang suka ngegas. Jadi kayak balik lagi ya gitu. Nah coba cek dulu kitanya suka ngegas juga apa enggak kan gitu. Karena Sama si aja. energi juga nular ya, nular bukan Bener hanya banget. kita anxiety juga anaknya ikut-ikutan anxiety juga itu nular anak-anak ke ibu kan cepet ya. Bener-bener. Jadi cek lagi di situ sama kita bantu dia untuk lebih bisa regulasi emosi pastinya. Oke, semoga menjawab ya. Oke, ada Kak Elsa. Bagaimana cara membantu anak
anak menjadi lebih tangguh dan berani membela dirinya sendiri. Nah, ini kasusnya beda nih, tipe anaknya nih ya. Karena anak saya yang 5 tahun ini, anaknya terlalu baik hati dan lebih memilih menghindari masalah, terutama sama anak-anak yang sering tantrum di kelasnya. Jadi lebih ngalah gitu ya, lebih banyak ngalah. Takut banget nantinya dia jadi people pleaser, katanya gitu. Banyak nih ternyata yang anak-anaknya juga begitu baik hati gitu ya. Ya udah aku ngalah aja. Banyak, wah sama gitu. Sebenarnya ya, baik hati sama people pleaser beda. Mm-mm. Jadi people pleaser itu biasanya munculnya karena dikit-dikit udah langsung dikomenin sama orang tuanya. Mm-mm. Gak boleh salah. Biasanya kayak gitu tuh, bisa jadi perfeksionis atau people pleaser gitu justru. Jadi kayak ya udahlah, ngikut aja lah gitu. Nah, Iya. menurut saya baik hati itu nggak apa-apa. Tapi di hal yang terpisah, bantu dia untuk meningkatkan percaya dirinya. Bantu dia untuk tahu bahwa pendapat dia, kata-kata dia itu matters gitu. Karena ini kebetulan mirip anakku juga tuh. Eh, modelnya nggak yang apa ya, nggak yang langsung nyerang gitu. Kalau misalnya dikituin gitu. Dan sebenarnya sih ya nggak apa-apa dong. Kalau misalnya baik hati ya nggak apa-apa. Tapi kita bahas. Gini, kalau dia merasa tertekan, dia harus bisa ngomong. Jadi Ya. waktu itu saya sih ngajarin anak saya untuk kalau kamu nggak suka kamu ngomong. Yang penting itu. Tapi kalau dianya fine-fine aja, tidak merasa terganggu, kan berarti nggak apa-apa. Kitanya yang nggak tahan ngelihatnya kan. Itu kan berarti beda, beda kasus. Tapi kalau dia terganggu, ajarin dia untuk berani ngomong dengan kata-kata gitu. Jadi berarti kita ngelihat, nah balik lagi makanya aku kan nggak tahu ya detailnya gimana. Tapi yang pasti eh, be curious, cari tahu skill apa yang sebenarnya dibutuhkan dia gitu untuk dilatih. Apakah skill untuk ngomong, skill untuk PD, terus kita lihat PD-nya kayak gimana. Apakah dia punya percaya diri atas kemampuannya, dia bisa melakukan sesuatu gitu. Punya nggak banyak kesempatan di rumah di mana dia berhasil? Atau dia 5 tahun kan udah bisa ya dikasih tanggung jawab gitu. Apakah dia punya tanggung jawab tertentu di rumah? Karena anak dikasih tanggung jawab di rumah, itu boosting percaya diri mereka. Jadi Punya apakah otoritas kita, gitu ya, iya kecil-kecilan. benar, apakah kita banyak ngasih kesempatan yang bisa boosting percaya diri mereka gitu? Apakah kita kasih dia kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya? Nah, jangan-jangan tiap dia mengungkapkan pendapat langsung kita cut atau langsung kita nggak setuju. Ya nggak gitu sih nak gitu. Yang kayak gitu. Betul ya, ini lebih banyak introspeksi ini sebetulnya kok. Selamat pagi juga ada Dokter Intan. Anak saya seringkali takut kalau ketemu orang lain selain saya dan papanya. Lalu saya aja lebih sering bergaul ke tetangga. Setelah beberapa lama dia mulai bisa membaur, tapi saya tetap harus ada di dekatnya. Saya ada jarak sedikit aja dia langsung mendekat. Rasa ingin bermainnya ada, tapi dia nggak enakan. Kalau mainannya direbut, dia belum bisa membela diri, hanya menangis ke saya. Gimana ya supaya lebih tangguh? Umur Nah, berapa anaknya? mirip-mirip ya Dokter ini ya. kan kayaknya anaknya masih kecil bukan sih ya? Mm-mm. Dokter Intan anaknya nomor berapa? Coba kita cek, udah dijawab belum? 2 tahun, oh baru 2 tahun. Mm-mm. Nah, 2 tahun itu memang masih begitu, nggak apa-apa. Masih normal, masih Mm-mm. normal. Justru dia perlu merasa yakin bahwa orang tuanya ada untuk dia. Sehingga ketika dia mau mencoba untuk lebih mandiri, dia jadi lebih pede. Yang kalau dia nggak yakin orang tuanya akan membantu dia, itu justru makin nggak pede untuk mencoba untuk apa ya berbaur sama orang lain. Tetapi umur 2 tahun itu sebenarnya memang untuk sosialisasi belum. Kalau bermain bersama juga bentuknya biasanya masing-masing main sendiri-sendiri. Belum yang main bareng-bareng kalau umur 2 tahun. Kan ada ya tahapan perkembangan bermain. Makanya balik lagi kita mesti lihat tahapan perkembangannya dengan usianya. Tapi oke kok gitu, nggak apa-apa. Yang penting justru membuat anak merasa nyaman dan aman. Itu Semakin penting. anak merasa aman, dia Mm-mm. akan lebih berani untuk keluar. Dan memang pelan-pelan mungkin anak pandemi juga kan ya dok. Mm.
Benar, beda ya, beda tipe ya. Ini ngomong-ngomong, Kak, ini mau dibahas semuanya atau gimana nih? Kayaknya nggak bisa deh. Ini udah Udah jam 9.30 nggak kerasa ya. terakhir deh. Yang mana nih, Teh? Oke. Eh, coba ya. Mohon maaf ya kalau ada yang nggak kejawab ya. Iya. Tidak cukup waktunya. Satu lagi ya dari Abdillah ya. Mau tanya, aku udah minta tolong anak untuk membereskan mainan. Udah ditunggu 5 menit, tapi nggak dilakukan juga. Akhirnya aku bilang, yuk kita bareng beresinnya. Itu bener apa enggak? Apa harus bener-bener anak sendiri tanpa bantuan untuk beresin? Coba kita cek usianya, ada nggak ya? Usianya Kak Abdillah belum bales ya. Masih ada nggak ya Kak Abdillah? Nah, Ya ban- udah, nggak apa-apa. Secara umum kalau misalnya masih balita bahkan sampai SD 1 2, beresin bareng-bareng oke kok, nggak apa-apa. Karena kan masih dalam tahap berlatih. Cuman mungkin nextnya kalau memang anak yang masih balita banget, itu bisa kita bikin kayak jadi kasih pilihan. Kamu mau beresin yang mobil-mobilan atau yang mana? Mama nanti beresin yang mana? Misalnya gitu. Kalau mau bersama-sama ya. Jadi tetap eh, kuncinya di sini adalah sebisa mungkin tetap ngasih pilihan. Karena di situ anak menjadi belajar, bukan cuman karena disuruh gitu. Oke. Sebenarnya Ya. salah satu kuncinya itu. Tapi udah oke kok, nggak apa-apa kalau masih, apalagi balita ya, masih beresin bareng sama-sama. Emang itu tahapannya kok gitu. Bahkan kalau masih lebih kecil, bahkan kita yang lebih banyak beresin gitu. Harus sabar ya, sabar. Kita- Nanti kelas 3 kelas 4 kita akan merasakan kok. Udah lebih bisa. Betul. Ya. Jadi PR-nya malam ini, Ibu-ibu, Bapak-bapak adalah harus mempelajari tahap perkembangan anak ya, dan juga regulasi emosi. Oh, dari tadi ini ya kesimpulannya. Dan juga jangan lupa cek buku Raising Mentally Strong Kids. Tadi karangan siapa Kak? Itu bagus ya. Dokter Daniel Amen sama siapa gitu. Nah, itu boleh dicari ya. Wah, kece banget ini topiknya malam hari ini bergizi sekali ya. Seperti kata Kak Rizda, iya. Ada Dokter Monik juga ya. Bagus banget sampai 9:30 masih on kita ya pagi hari ini ya. Luar biasa. Makasih banyak ya Kak Laura ya. Dan Thank juga you. dari ada yang di Kalimantan tadi ya, ada yang di Jakarta, Bandung dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga bergizi, bermanfaat dan tentunya bisa dipraktekkan ya ilmunya malam ini, pagi ini. Jadi jangan cuma kita belajar aja, tapi kita juga bisa praktekkan ya pelan-pelan sama-sama untuk menciptakan generasi yang lebih tangguh katanya gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Thank you teman-teman. Thank you Teh. Terima kasih.